Seret dia keluar sekarang. Bentakan Direktur Tirtayadi menggema, dan seketika Citra terhempas ke lantai lobi yang dingin dan mengilap. Pak Direktur, tolong. Beri saya satu kesempatan lagi. Jangan banyak alasan. Kamu dipecat. Tepat saat petugas keamanan hendak menyeret Citra, sebuah suara mengintervensi, berhenti di sana. Di puncak tangga lantai 2, berdiri seorang wanita paruh baya yang memeluk sebuah jas putih yang penuh noda lumpur seolah itu adalah harta karun. Satu kalimat darinya sontak membuat wajah Direktur Tirtayadi, yang tadinya berkuasa seperti raja, menjadi pucat pasi. Hari itu, hidup seorang gadis berubah total karena sebuah jas seharga 30 juta rupiah. Inilah kisahnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like it. Ibu, lihat mata saya. Bernapas, Bu. Bernapas. Napasnya yang berat dan tersengal-sengal berubah menjadi uap putih di udara malam yang dingin. Hujan deras mengguyur Jakarta. Di teras belakang Galeri Pusaka Bangsa, angin kencang yang dingin terasa menusuk tulang. Satu-satunya lampu taman yang rusak berkedip-kedip liar, memuntahkan cahaya yang sekarat. Citra Lestari menggigit bibirnya. Ujung dagunya bergetar hebat. Secara naluriah, ia mengeratkan kerah jasnya. Jas kasmir putih bersih tanpa noda setitik pun. Ini bukan sekadar pakaian luar biasa. Bagi Citra, seorang karyawan kontrak yang sudah bekerja selama 5 tahun, hari ini adalah penentuan nasibnya untuk menjadi karyawan tetap. Jas ini adalah satu-satunya baju zirah yang akan melindunginya. Ia melirik jam tangannya. Tinggal 10 menit. Tepat 10 menit lagi. Suara detik jam terasa lebih kencang dari detak jantungnya sendiri. Jika presentasi kali ini berhasil, status karyawan tetap sudah di tangan. Sebenarnya, Citra adalah talenta luar biasa, lulusan terbaik dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD, di ITB. Semua teman angkatannya sudah berkarier di luar negeri, menjadi profesor atau kurator ternama. Tapi Citra, kebangkrutan ayahnya dalam semalam membuatnya harus melupakan impian beasiswa ke luar negeri dan terjun ke dunia kerja untuk menyambung hidup. Selama 5 tahun bekerja sebagai karyawan kontrak di Galeri Pusaka Bangsa, Direktur Tirtayadi selalu mencari cara untuk menjatuhkannya. Citra, inilah kelemahan kurator lokal. Wawasannya sempit seperti katak dalam tempurung. Padahal ia tahu persis bahwa kemampuan Citra jauh di atasnya. Pria itu selalu menggunakan latar belakang keluarga Citra yang sederhana sebagai senjata untuk merendahkannya, seolah kemiskinan adalah sebuah ketidakmampuan. Oleh karena itu, presentasi hari ini bukan sekadar tentang mendapatkan pekerjaan. Ini adalah perang untuk membuktikan bahwa keahliannya tidak bisa dibayangi oleh kemiskinan atau status sosial. Ini adalah kesempatan terakhir yang tidak boleh ia sia-siakan. Sekali lagi kamu membuat kesalahan, kamu akan masuk daftar hitam selamanya, mengerti? Peringatan dingin Direktur Tirtayadi terngiang-ngiang di telinganya. Sadarlah posisimu, Citra menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Ia hendak meraih gagang pintu kaca, namun gerakannya terhenti. Di antara deru angin dan hujan, ia mendengar suara aneh. Seperti rintihan seekor binatang, atau mungkin suara balon kempes. Suara itu sangat lirih. Kepala Citra perlahan menoleh. Di sudut teras, di balik bangku yang basah dan tertutup daun-daun gugur, sesuatu menggeliat dalam kegelapan. Itu adalah seorang manusia. Seorang wanita paruh baya terbaring di genangan air hujan, wajahnya sudah pucat dan membiru. Pandangan Citra terpaku pada kaki wanita itu, salah satu sepatu hak tingginya terlepas dan tergeletak di dekatnya. Kakinya yang telanjang sudah berubah warna menjadi ungu. Hipotermia? Prosesnya sedang berlangsung. Kaki itu mungkin sudah kehilangan rasa. Tap, tap, tap. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki petugas keamanan terdengar dari koridor di seberang teras. Citra terperanjat dan segera bersembunyi di balik sebuah pilar. Jantungnya berdebar kencang seolah akan meledak. Jika ia ketahuan berada di sini bersama orang luar, jangankan presentasi, ia bisa langsung dipecat karena melanggar aturan keamanan. Pergi saja, Citra. Pergi saja, batinnya berulang kali, pasti nanti ada orang lain yang melihatnya. Petugas keamanan akan lewat. Citra memejamkan matanya erat-erat. Jika ia kehilangan kesempatan ini, ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ibunya di rumah,
biaya rumah sakit yang harus dibayar setiap bulan, dan jas ini. Jas ini bukan sembarang jas. Ini adalah hadiah dari ibunya 3 tahun lalu. Ibunya yang keras kepala menolak dirawat lebih lama demi menghemat biaya operasi. Jas ini dibeli dengan uang receh dan lusuh yang beliau kumpulkan sedikit demi sedikit. Terbayang jelas di benaknya punggung ibunya yang gemetar saat membayar di kasir sebuah butik mewah. Citra, kamu itu angsa putih. Nak, suara ibunya menggema di telinganya. Pakai jas ini dan terbanglah ke tempat tertinggi. Jangan pernah merasa rendah diri. Ia tidak boleh mengotori jas ini sekarang. Sama sekali tidak boleh. Citra mencoba melangkahkan kakinya menuju pintu kaca. Tolong. Suara itu, lirih seperti desahan angin, seolah mencengkeram pergelangan kakinya. Rintihan putus asa wanita itu menusuk relung hatinya. Manik mata Citra bergetar hebat. Tetesan air hujan yang dingin jatuh tanpa perasaan di atas punggung kaki wanita yang telah membiru itu. Jika dibiarkan, wanita ini akan mati. Presentasi 10 menit lagi sudah tidak penting. Saat ini, detik ini juga, ada nyawa yang sedang melayang. Sialan. Citra memekik tertahan. Seperti orang gila, ia merobek kancing-kancing jas putih yang menjadi segalanya baginya. Sret, jas kasmir seharga 30 juta rupiah itu jatuh ke lantai teras yang becek dan penuh lumpur. Kain putih bersih itu langsung menyerap air kotor yang kehitaman, menciptakan noda dalam sekejap. Tanpa ragu, Citra berlutut di atasnya. Ibu, sadar, buka mata Anda. Ia menarik tubuh wanita itu ke atas jasnya, menggunakan kain mahal itu sebagai penghalang dari lantai semen yang dingin sambil memastikan jalan napasnya terbuka. Tubuh wanita itu sedingin es. Terutama kakinya yang telanjang. Citra segera melepas sepatu hak tingginya. Lalu, ia menarik stoking tipis berwarna kulit yang ia kenakan. Sriit. Suara robekan kain itu terdengar seperti jeritan. Tapi Citra tidak peduli. Ia melepaskan stoking yang sudah seperti kulit keduanya itu dan membungkusnya di kaki wanita yang membeku. Pakai ini, Bu. Kumohon. Suaranya bergetar. Tolonglah, rasakan sedikit kehangatan. Citra menyibakkan blusnya. Ia menyelipkan tangan dingin wanita itu ke ketiaknya, ke kulitnya yang telanjang. Tubuh wanita yang gemetar itu perlahan-lahan merapat ke dalam pelukan Citra. Haha, erangan kecil keluar dari mulut Citra. Hanya dengan blus tipis, angin malam yang basah tanpa ampun mencabik-cabik punggungnya. Ketika kakinya yang telanjang menyentuh lantai semen yang tergenang air, rasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum menjalar ke seluruh tubuhnya. Ujung-ujung jari kakinya mati rasa dalam sekejap. Namun, Citra tidak melepaskan pelukannya. Ia malah memeluk wanita itu lebih erat. Ia teringat pada ibunya. Ibunya yang selalu tidur di kamar yang paling dingin untuk menghemat biaya pemanas. Punggung ibunya juga sedingin ini. Rasa bersalah karena tidak pernah bisa memeluk ibunya saat itu mungkin menjadi alasan mengapa ia tidak bisa melepaskan wanita asing ini sekarang. Wiu. Wiu. Dari kejauhan, terdengar sirena ambulans. Cahaya merah lampu rotator berkelebat di dinding teras. Akhirnya, selamat. Barulah saat itu Citra melepaskan tubuh wanita itu. Blusnya sudah kotor oleh lumpur dan ludah wanita itu. Rambutnya acak-acakan menempel di wajah. Terdengar suara petugas keamanan yang berlari mendekat. Refleks, Citra melangkah mundur. Ia tidak boleh terlihat dalam keadaan seperti ini. Waktu presentasi tinggal 3 menit lagi. Ia harus merapikan diri dan masuk ke dalam, bagaimanapun caranya. Citra menatap jasnya yang teronggok di lantai. Pusaka dari ibunya itu kini basah kuyup oleh air lumpur, berat dan lunglai. Baju zirah itu telah hancur. Bahkan untuk dipakai kembali pun rasanya tak mungkin. Ia menggigit bibirnya keras, lalu berbalik. Darah mulai mengalir dari telapak kakinya yang telanjang, meninggalkan jejak merah di atas lantai yang basah. Citra tidak menoleh ke belakang. Dengan tertatih-tatih, ia mulai berlari dengan kaki telanjang yang berdarah menuju cahaya lobi galeri yang gemerlap. Brak! Dengan napas terengah-engah, Citra mendorong pintu kaca lobi yang berat dan masuk. Udara hangat langsung menyambutnya, namun kehangatan itu bukan untuknya. Lobi sudah penuh sesak oleh para tamu VVIP yang menunggu presentasi. Di bawah lampu kristal yang berkilauan, orang-orang berbusana mahal menikmati sampahnya sambil berbincang. Musik klasik yang lembut mengalun,
dan aroma bunga segar memenuhi ruangan yang elegan. Di tengah semua itu, berdirilah Citra. Blus tipisnya basah oleh air lumpur dan menempel di tubuhnya. Rambutnya berantakan dan meneteskan air. Namun yang paling menarik perhatian adalah kakinya, telanjang, tanpa alas kaki, basah dan kotor. Darah segar merembes dari sela-sela jari kakinya, mengotori lantai marmer yang mewah. Seketika, suasana menjadi hening, bahkan musik seolah berhenti, puluhan pasang mata tertuju pada Citra. Pandangan mereka adalah campuran dari rasa jijik, penasaran, dan terganggu. Saudari Citra. Suara Direktur Tirtayadi, yang hendak meraih mikrofon di atas podium, memecah keheningan. Ia perlahan turun dari podium dan mendekati Citra. Setelan jasnya sempurna tanpa celah, sepatunya berkilau. Ia menatap Citra dari atas ke bawah, lalu tersenyum elegan sambil mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Saudari Citra, Direktur Tirtayadi memiringkan kepalanya. Apakah ini penampungan gelandangan? Baunya agak tidak sedap. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan, ekspresinya dibuat-buat seolah merasa mual. Terdengar tawa kecil dari beberapa orang di sekitarnya. Wajah Citra memerah karena malu. Pak Direktur, bukan begitu, tadi di jalan, ada keadaan darurat. Citra mencoba menjelaskan dengan bibir bergetar. Ia ingin mengatakan bahwa ia baru saja menolong orang, bahwa jika diberi waktu 1 menit saja, ia akan membersihkan diri. Namun, Direktur Tirtayadi meletakkan jari telunjuk di bibirnya sendiri. SST. Tatapannya dingin. Ia memotong ucapan Citra tanpa ampun. Alasanmu tulis saja di surat pengunduran diri. Suara Direktur Tirtayadi merendah. Orang-orang yang ada di sini tidak datang untuk mendengar kisah menyedihkanmu. Seorang profesional tidak membuat alasan. Dia berbicara melalui hasil. Tapi, presentasi ini adalah kesempatan terakhir saya. Kesempatan? Direktur Tirtayadi tersenyum sinis. Ia melangkah lebih dekat ke arah Citra. Lalu, ia berbisik rendah di telinganya, begitu pelan agar orang lain tidak mendengar. Sadarlah posisimu, Citra. Saya tidak tahu apa yang diajarkan orang tuamu, tapi beraninya orang rendahan sepertimu bermimpi menjadi wajah galeri ini? Anak dari seorang bangkrut, mau pamer apa? Manik mata Citra bergetar. Orang yang tidak punya bibit, bebet, bobot memang tidak bisa ditolong. Kemiskinan itu bukan dosa, tapi mewariskan kemiskinan itu dosa. Salahkan saja orang tuamu. Bibir Citra bergetar hebat. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya seolah tersumbat. Matanya memerah. Namun, Citra hanya bisa menunduk dan menggigit bibirnya erat-erat. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Direktur Tirtayadi melangkah mundur dan memberi isyarat kepada kepala keamanan, seolah menyuruhnya menyingkirkan serangga yang menjijikkan. Tim keamanan, bereskan ini diam-diam. Jangan sampai para tamu merasa tidak nyaman. Pak Direktur. Sebentar. Pak Direktur. 2 petugas keamanan bertubuh tegap mencengkeram kedua lengan Citra dengan kasar. Citra meronta, tapi tenaganya tidak sebanding. Ia diseret seperti karung beras melintasi lobi. Kaki telanjangnya yang terluka bergesekan dengan lantai marmer, menimbulkan suara decitan yang memilukan. Tidak ada seorang pun yang menolongnya. Orang-orang justru menyingkir, seolah takut terkontaminasi oleh kotorannya. Ceklek. Brak. Pintu belakang terbuka dan Citra dilempar keluar ke atas lantai yang basah oleh hujan. Rasa sakit yang menusuk kembali menjalari tubuhnya, saat kulitnya yang telanjang bersentuhan dengan lantai yang sedingin es. Oh! Citra menggedor-gedor pintu kaca yang tertutup. Tolong buka pintunya, kumohon. Sekali saja, tapi pintu itu tertutup rapat. Dan di balik pintu kaca itu, sebuah pemandangan yang tak bisa dipercaya terbentang di depan matanya. Direktur Tirtayadi berdiri di podium, memegang mikrofon. Di tangannya ada sebuah map. Itu adalah naskah yang Citra siapkan semalaman, naskah yang berisi seluruh jiwa dan raganya. Direktur Tirtayadi dengan fasih membacakan kalimat-kalimat yang ditulis oleh Citra. Orang-orang bertepuk tangan, dan ia dengan santai mengangkat tangannya membalas tepuk tangan itu. Usaha Citra, waktu Citra, mimpi Citra semua itu sedang dicuri oleh Direktur Tirtayadi dan diubah menjadi prestasinya sendiri. Itu milikku. Citra memukul-mukul dadanya dalam keputusasaan.
Ia meninju dadanya dengan kepalan tangan yang berdarah, tapi suaranya terhalang oleh kaca tebal anti peluru. Yang tersisa hanyalah noda darah merah di permukaan kaca. Best Z. Saat itu, ponselnya yang terjatuh di genangan air bergetar. Dengan tangan gemetar, Citra melihat layarnya. Sebuah pesan masuk dari bagian SDM. Pengirim, tim SDM Galeri Pusaka Bangsa, kepada Citra Lestari. Dengan ini kami memberitahukan bahwa kontrak kerja Anda diakhiri per hari ini karena pelanggaran etika dan meninggalkan tugas tanpa izin. Semoga Anda sukses di kemudian hari. Ia tidak sanggup membacanya lebih jauh. Tenaganya habis. Citra terduduk lemas di tempatnya. Kaki telanjangnya yang sudah tidak terasa kini tampak pucat pasi. Ibu, maafkan aku, suaranya bergetar. Aku memang bodoh. Aku membuang jas pemberian ibu, dan kehilangan kesempatanku. Air mata yang ditahannya sejak tadi akhirnya pecah seperti bendungan yang jebol. Lampu-lampu galeri yang gemerlap mulai padam satu persatu. Seolah menertawakannya, seolah dunia telah membuangnya, kegelapan pun turun. Setelah menangis cukup lama, Citra bangkit dengan terhuyung-huyung. Di samping tempat sampah, ia melihat selembar koran bekas yang basah. Ia memungut koran itu dan membungkus kakinya yang penuh darah. Hanya sobekan koran basah inilah yang bisa ia gunakan untuk melindungi kakinya yang hampir beku. Dengan tertatih, Citra berjalan terseok-seok ke dalam kegelapan. Di tempat ia pergi, rintik hujan turun tanpa perasaan, perlahan menghapus jejak darah merahnya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suara mesin yang dingin dan tidak beraturan memenuhi ruangan. Ini adalah ruang perawatan VVIP di Rumah Sakit Pondok Indah. Seorang wanita parubaya dengan alat bantu pernapasan terbaring di tempat tidur. Napasnya berat. Dia adalah Ibu Puspita Wijoyo, istri dari pemilik Nusantara Group. Kelopak matanya bergetar, lalu matanya yang penuh ketakutan terbuka lebar menatap langit-langit. Hah? Hah? Tangan Ibu Puspita menggapai-gapai udara. Keringat dingin membasahi bantalnya. Ia merasa seolah masih terjebak di teras yang dingin itu, di depan pintu kaca yang tertutup rapat. Pintunya tidak bisa dibuka. Dingin. Dingin sekali. Suara seraknya keluar dari sela-sela masker oksigen. Trauma ruang tertutup. Kengerian saat kematian begitu dekat telah menelannya bulat-bulat. Ibu, sadarlah. Ini Baskara. Bu. Seorang pria tegap yang duduk di samping tempat tidur menggenggam erat tangan dingin Ibu Puspita. Dia adalah Baskara Wijoyo, Kepala Divisi Perencanaan Strategis Nusantara Group. Begitu mendengar ibunya pingsan, ia langsung bergegas datang dan berjaga semalaman tanpa tidur sedikit pun. Kehangatan tubuh Baskara membuat manik mata Ibu Puspita yang tadinya kosong perlahan mulai menemukan fokus. Langit-langit putih, wajah putranya yang familiar, dan udara yang hangat, saat menyadari bahwa ia tidak lagi berada di teras neraka itu, mata Ibu Puspita berkaca-kaca. Baskara. Iya, Bu. Ini di rumah sakit. Ibu sudah aman sekarang. Jangan khawatir. Baskara menghela napas lega sambil menyeka keringat di dahi ibunya. Namun, bukannya merasa tenang, Ibu Puspita justru mencengkeram kerah baju Baskara dengan panik. Cengkeramannya begitu kuat hingga Baskara terkejut. Gadis itu? Kita harus menemukan gadis itu. Gadis? Siapa yang ibu maksud? Kakiku. Dia menghangatkan kakiku. Dia melepas bajunya. Dengan kaki telanjang. Suara Ibu Puspita bergetar. Di tengah kesadarannya yang kabur, ada satu sensasi yang teringat dengan jelas. Kehangatan yang membungkus kakinya yang beku, dan suara yang terus-menerus berbisik di telinganya. Dia terus mengajakku bicara, takut aku tertidur dan mati. Ibu Puspita memejamkan mata, mencoba mengingat kembali momen itu. Jangan khawatir, Bu. Sebentar lagi semua akan baik-baik saja. Ibu akan merasa damai, seperti lukisan pemandangan Jawa karya Raden Saleh. Begitu katanya. Kita harus menemukan suara itu, Baskara. Lukisan Raden Saleh? Alis Baskara berkerut. Dalam situasi hidup dan mati, menyebut lukisan Raden Saleh untuk menenangkan pasien, ini terasa lebih dari sekadar perbuatan baik biasa. Itu bukanlah perumpamaan yang mudah terpikirkan oleh orang awam dalam keadaan darurat. Baik, Bu. Saya akan menemukannya. Ibu istirahatlah dulu.
Baskara menenangkan ibunya, lalu keluar dari kamar. Tatapannya berubah tajam. Ibunya pingsan di teras belakang Galeri Pusaka Bangsa, tempat yang seharusnya memiliki keamanan ketat. Fakta bahwa insiden ini bisa terjadi saja sudah tidak masuk akal. Hubungkan saya dengan kepala keamanan, dan kumpulkan semua rekaman CCTV serta barang-barang yang tertinggal di lokasi kejadian. Bawa semuanya ke sini. Suara Baskara saat memberi perintah kepada asistennya terdengar dingin dan penuh amarah. Beberapa saat kemudian, seorang perawat mendekat dengan hati-hati, membawa kantong plastik transparan berisi beberapa barang. Pak Baskara, ini barang-barang yang ditemukan di dekat pasien. Baskara menerima kantong plastik itu, berat. Di dalamnya ada sebuah jas kasmir putih yang sudah hancur lebur oleh lumpur dan noda darah. Bahannya berkualitas tinggi, namun kondisinya sangat parah hingga sulit dikenali bentuk aslinya. Saat Baskara memeriksa lapisan dalam jas itu, ia menemukan sebuah bordiran kecil di samping label merek. Untuk putriku tercinta, Citra. Hadiah untuk seorang putri, pikir Baskara. Dari beratnya jas ini, ia bisa merasakan betapa berharganya benda ini bagi pemiliknya. Berani mengorbankan pakaian semahal ini untuk menyelamatkan ibuku. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari saku jas. Sebuah buku catatan kecil yang sudah basah dan lepek. Baskara dengan hati-hati mengambilnya. Kertasnya rapuh dan hampir sobek, tapi untungnya tintanya tidak luntur. Ia perlahan membuka buku catatan itu. Karya 14, Van Gogh, Malam Berbintang. Poin apresiasi. Langit malam yang bergejolak bukanlah representasi kegelisahan Van Gogh, melainkan harapan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Tips penjelasan, tatap mata pengunjung saat berbicara. Katakan, malam Anda pun bersinar seperti ini. Karya 21, Raden Saleh, Pemandangan Jawa. Cahaya di atas air hanya sesaat, namun kedamaiannya abadi, lukisan yang menenangkan bagi jiwa yang lelah. Setiap halaman dipenuhi catatan tulisan tangan. Ini bukan sekadar daftar informasi karya. Terlihat jelas jejak pemikiran tentang bagaimana menyentuh hati para penikmat seni, kata-kata apa yang harus digunakan untuk memberi penghiburan. Catatan itu penuh dengan garis bawah pulpen merah, tanda bintang, dan komentar pribadi. Ini bukan buku catatan pengunjung biasa. Ini adalah catatan seorang profesional yang sangat mencintai pekerjaannya yang sangat mencintai manusia. Orang dengan pengetahuan dan sikap seperti ini, kenapa? Baskara kembali ke halaman depan buku catatan itu. Ada sebuah pas foto yang ditempel di sana, seorang wanita muda dengan kemeja rapi tersenyum cerah. Di bawah foto itu, tertulis sebuah nama dengan tulisan tangan yang rapi. Kurator Galeri Pusaka Bangsa, Citra Lestari. Seorang karyawan galeri, gumam Baskara tak percaya. Penyelamat ibunya ternyata adalah karyawan di galeri yang mereka kelola. Tapi, mengapa insiden ibunya tidak segera dilaporkan? Mengapa karyawan ini hanya meninggalkan jasnya dan menghilang dari lokasi? Firasat buruk menyelimutinya. Baskara segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala SDM galeri. Ini Baskara Wijoyo. Tolong periksa data pribadi dan status kepegawaian atas nama Citra Lestari. Laporkan kepada saya. Sekarang juga. Terdengar suara kepala SDM yang gugup di seberang telepon, disusul suara ketikan keyboard. Beberapa saat kemudian, suara yang gemetar terdengar. Anu, Pak Baskara. Saudari Citra Lestari sudah dipecat per kemarin. Apa alasannya? Menurut catatan. Meninggalkan tugas tanpa izin dan pelanggaran etika berpakaian, dia tidak hadir pada saat presentasi dan pakaiannya tidak layak. Apa katamu? Kening Baskara berkerut tajam. Meninggalkan tugas? Pelanggaran etika berpakaian? Apakah menjadi kotor karena menyelamatkan ibuku dianggap sebagai pakaian tidak layak? Apakah meninggalkan tempat untuk menolong orang disebut meninggalkan tugas tanpa izin? Siapa yang membuat keputusan ini? Siapa yang menyetujuinya? Itu. Wewenang penuh Direktur Tirtayadi. Tirtayadi. Pria yang di luarnya tampak elegan, tapi di belakangnya terkenal sering melakukan berbagai macam penyelewengan. Kepalan tangan Baskara mengeras hingga memutih. Bukannya memberi penghargaan pada penyelamat nyawa, mereka malah memfitnah dan mengusirnya. Kirim alamat Citra Lestari melalui pesan. Baskara menutup telepon dan menatap keluar jendela.
Pemandangan gemerlap Jakarta di malam hari terhampar di bawahnya. Di suatu tempat di antara cahaya-cahaya itu, ada seorang pahlawan yang terusir secara tidak adil. Gedebuk, gedebuk, suara lampu neon tua yang berkedip-kedip. Berbanding terbalik dengan kamar rumah sakit yang mewah, ini adalah gudang sempit dan lembab di sebuah minimarket. Citra sedang sibuk memindahkan tumpukan kardus mie instan. "Ayo, gerak lebih cepat. Pelanggan di luar sudah menunggu," tegur manajer toko. Citra mengangkat kardus dengan napas terengah-engah. "Maaf, Pak. Akan segera saya tata." Suara Citra terdengar bersemangat, namun punggungnya terlihat begitu kecil dan rapuh. Kakinya? Di bawah rompi minimarket, terlihat sepatu ketsnya yang bagian belakangnya terinjak. Ia memaksakan kakinya yang bengkak masuk ke dalam sepatu itu. Jari-jari kakinya yang radang karena kedinginan kemarin dibalut perban, dan ia tampak terpincang-pincang setiap kali berjalan. Citra meletakkan kardus dan sejenak meluruskan pinggangnya. Di cermin tua di sudut gudang, terpantul bayangannya. Rambut acak-acakan, wajah berkeringat, seragam minimarket. Citra Lestari, sang kurator elegan yang sehari sebelumnya masih menjelaskan lukisan di galeri, kini telah tiada. "Ibu, apa yang kulakukan ini benar?" Citra mencoba menyuarakan isi hatinya, namun yang kembali hanyalah bau apek dari gudang. Ia merogoh sakunya, meraba beberapa lembar uang 2.000-an yang lecek. Jika ia menerima upah hari ini, ia setidaknya bisa membantu sedikit untuk biaya rumah sakit ibunya. Jasnya mungkin hilang, tapi ia tidak boleh kehilangan hati ibunya juga. Layar berganti. Punggung Baskara yang berdiri di dekat jendela kamar rumah sakit yang mewah, dan punggung Citra yang bersandar pada tumpukan kardus mie instan untuk beristirahat sejenak di gudang yang sempit. Dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Namun, jas putih yang penuh noda lumpur dan buku catatan yang basah menghubungkan mereka dengan seutas benang tak kasat mata. Kembali ke koridor rumah sakit. Baskara melangkah dengan mantap. Di tangannya ada sebuah tas belanja dari Jasa Penatu. Di dalamnya, tersimpan jas milik Citra, pakaian paling berharga di dunia. "Siapkan mobil," perintah Baskara singkat kepada asistennya. Tidak ada lagi keraguan dalam suaranya. Ini adalah perjalanan untuk menemukan sang penyelamat. Tidak. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran yang hilang. Sebuah sedan hitam berhenti dengan mulus di depan lobi rumah sakit. Ting! Suara lonceng yang riang berbunyi saat pintu otomatis minimarket terbuka. Sebuah minimarket tua yang terletak di gang belakang Galeri Pusaka Bangsa, Citra, yang sedang bekerja shift malam, buru-buru menutup buku tebal tentang seni rupa yang sedang dibacanya di sudut meja kasir. "Selamat datang." Citra refleks mengangkat kepalanya. Namun, matanya seketika melebar dan bergetar. Pelanggan yang masuk ke dalam minimarket yang sempit dan pengap itu bukanlah warga sekitar yang ingin membeli mie instan atau air mineral. Dia adalah seorang pria yang mengenakan setelan jas pesanan terbaik dan sepatu kulit yang mengilap. Baskara Wijoyo, petinggi Nusantara Group. Lampu neon jalanan terpantul di belakangnya, namun ekspresi Baskara jauh lebih tenang dan dalam. Di tangannya, ada sebuah tas belanja yang terlihat mewah. Citra secara naluriah mundur selangkah. Tatapannya penuh kewaspadaan. Ia masih ingat rasa malu saat diusir hari itu. Apakah dia orang suruhan dari galeri? Apakah dia datang untuk menghinaku lagi? Bahunya merosot. "Saya sudah dipecat," kata Citra dengan suara tajam. "Pesangon juga sudah lunas. Saya tidak punya urusan lagi dengan galeri." Nada bicaranya terdengar ketus, namun ujung suaranya sedikit bergetar. Baskara tidak menjawab. Ia malah perlahan mendekati meja kasir dan dengan hati-hati meletakkan tas belanja yang dibawanya di depan Citra. "Saya datang bukan karena ada urusan," Baskara membuka suara. "Saya datang untuk mengembalikan ini." Dari dalam tas, Baskara mengeluarkan sebuah jas kasmir putih yang sudah dicuci bersih. Jas yang tadinya hancur oleh lumpur dan darah itu kini kembali bersinar putih setelah ditangani oleh para profesional. Dan di atasnya, tergeletak sebuah buku catatan yang sudah kering meski sedikit keriput. Mata Citra terbelalak. Barang yang ia kira telah hilang, pusaka dari ibunya yang ia pikir tidak akan pernah ia lihat lagi. Tangannya terulur dengan sendirinya ke arah jas itu. Saat ujung jarinya menyentuh tekstur lembut kasmir, air mata tiba-tiba mendesak keluar. "Ini, dan buku catatan ini."
Saya datang untuk menjemput pemiliknya, pahlawan yang telah menyelamatkan ibu saya. Baskara membungkuk dengan hormat. Pewaris Nusantara Group membungkukkan badannya di depan seorang kasir minimarket yang lusuh. Ibu saya, Ibu Puspita Wijoyo, sedang mencari Anda. Citra menatap Baskara dengan tatapan kosong, lalu menerima jas itu dengan senyum pahit. Saya tidak butuh imbalan. Suaranya terdengar datar. Jasnya sudah kembali, itu sudah cukup. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Citra menolak dengan tegas. Ia melakukan itu bukan untuk mendapatkan uang. Pilihan yang ia ambil hari itu adalah tentang nurani dan harga dirinya. Jika ia menerima imbalan uang, ketulusannya hari itu akan terasa seperti transaksi murahan. Namun, Baskara tidak menyerah. Tatapannya bersinar serius. Ini bukan imbalan. Suara Baskara merendah. Ini adalah permohonan. Tidak, saya datang untuk memohon. Memohon? Ibu saya dirawat di rumah sakit karena trauma berat. Suara Baskara terdengar putus asa. Beliau menolak makan dan minum obat. Beliau hanya menunggu suara Anda. Mata Citra bergetar. Ibu bilang, berkat penjelasan seni yang Anda berikan hari itu, beliau bisa bertahan dari rasa takutnya. Beliau hanya mau mendengar suara Anda. Baskara melangkah lebih dekat. Saya ingin menawarkan kontrak resmi, bukan sebagai perawat biasa, tapi sebagai konsultan seni pribadi untuk ibu saya. Konsultan seni? Jantung Citra berdebar kencang. Jabatan yang selalu ia impikan? Hidup sebagai seorang profesional yang menyentuh hati seseorang? Bukan hanya memindai barcode di minimarket? Gajinya 3 kali lipat dari yang Anda terima di galeri, lanjut Baskara. Setidaknya sampai ibu saya pulih. Kumohon, bantulah kami. Tawaran Baskara begitu manis. Tidak, begitu realistis. Pandangan Citra beralih ke ponselnya di bawah meja kasir. Di layar, ada pesan teks tagihan rumah sakit yang belum dibayar. Besok ia harus membayar biaya cuci darah ibunya. Bertahan hanya dengan harga diri tidak akan cukup untuk menghadapi tembok kenyataan yang begitu tinggi dan dingin. Hening sejenak. Hanya suara dengungan kulkas minimarket yang terdengar. Citra menggigit bibirnya erat-erat. Lalu, seolah sudah membulatkan tekad, ia mengangkat kepalanya. Saya akan pergi. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan kasir minimarket yang tertindas. Tapi ada syaratnya. Katakan saja. Apapun akan saya penuhi. Nilai saya berdasarkan kemampuan saya. Suara Citra menjadi mantap. Jangan mengasihani atau memberi saya perlakuan khusus karena saya telah menolong ibu Anda. Saya datang untuk bekerja sebagai seorang profesional. Baskara tampak terkejut dengan sikap tegas Citra. Setelah jeda sejenak, ia tersenyum tipis dan mengangguk. Baik, Nona konsultan Citra Lestari, saya akan menjemput Anda. Citra melepaskan rompi seragam minimarketnya. Lalu, ia menyampirkan jas putih yang dibawa Baskara di bahunya. Jas putih bersih itu membungkus tubuhnya, dan dalam sekejap, kasir minimarket yang lusuh itu lenyap, digantikan oleh Citra seorang kurator yang elegan dan berwibawa di pantulan kaca. Mari kita pergi. Citra berjalan di depan, membuka pintu minimarket dan melangkah keluar. Udara malam yang sejuk setelah hujan terasa menyegarkan di wajahnya. Di depan toko, sebuah sedan hitam telah menunggu. Baskara bergegas membukakan pintu penumpang untuknya. Punggung Citra saat memasuki mobil tampak penuh tekad. Begitu ia masuk ke mobil ini, hidupnya akan sekali lagi terlempar ke dalam pusaran takdir. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Ia akan berjalan dengan kakinya sendiri, dengan penuh percaya diri. Brum. Dengan suara mesin yang halus, mobil itu meluncur pergi. Gerbang besi yang kokoh terbuka, dan mobil melintasi taman yang luas sebelum berhenti di depan pintu utama. Kediaman keluarga Wijoyo, Nusantara Group, sebuah rumah megah di kawasan elit Menteng, Jakarta, yang hanya bisa diimpikan oleh segelintir orang. Citra mengambil napas dalam-dalam sebelum turun dari mobil. Aura kemewahan yang menekan terasa begitu kuat, tapi ia hanya mengeratkan kerah jasnya dan menegakkan punggungnya. Lewat sini, mengikuti arahan Baskara, Citra masuk ke dalam rumah yang lebih mirip museum seni. Di sepanjang koridor, tergantung lukisan-lukisan karya maestro ternama,
dan lantainya terbuat dari marmer yang berkilauan. Tok, tok, suara sepatu hak Citra menggema di ruangan yang asing itu. Di sofa ruang tengah, seorang pria parubaya sedang duduk membaca koran. Bapak Hardiman Wijoyo, pemilik Nusantara Group. Merasakan kehadiran seseorang, ia melirik Citra dari balik korannya. Tatapannya yang tajam menelisik Citra dari atas ke bawah. Ayah, saya sudah membawanya, kata Baskara. Ketua itu mendecakkan lidahnya dan membanting korannya. Apa yang bisa dilakukan seorang seniman? Kenapa membawanya ke rumah? Suara ketua itu terdengar ketus. Ada rumah sakit, kenapa harus repot-repot? Baskara? Apa kau membawa pulang seorang gadis? Dia adalah profesional yang saya undang untuk merawat ibu. Tolong jangan bicara sembarangan. Profesional? Ketua itu tertawa sinis. MPH? Dilihat dari wajahnya yang lumayan, sudah jelas niatnya. Anak muda zaman sekarang, Citra membungkuk dengan sopan untuk memberi salam. Namun, ketua itu mengabaikannya seolah ia tidak ada dan bangkit dari tempatnya. Tanpa membalas salam Citra, ia berjalan dengan angkuh ke ruang kerjanya. Dari belakang, terdengar bisik-bisik para asisten rumah tangga. Pasti perempuan matre, mau merayu Pak Baskara supaya dapat harta. Suasananya sangat tidak nyaman, seorang tamu tak diundang. Namun, Citra tidak goyah. Ia datang ke sini bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk bekerja. Ia tersenyum tipis ke arah Baskara, seolah mengatakan ia baik-baik saja. Tolong antarkan saya ke kamar pasien. Kamar tidur Ibu Puspita berada di ujung lantai 2. Baskara membuka pintu dengan hati-hati, dan kegelapan langsung menyergap. Meskipun hari sudah siang, tirai anti tembus pandang ditutup rapat, menghalangi semua cahaya. Ruangan itu dipenuhi bau obat yang menyengat dan suara rintihan tertahan. Di sudut tempat tidur, Ibu Puspita meringkuk di bawah selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah gejala serangan panik akibat gangguan kecemasan. Ia gemetar, terperangkap dalam penjara tak kasat mata. Ibu, ini saya. Mbak Citra sudah datang. Baskara mencoba mendekat, namun Ibu Puspita menjerit dan menolaknya. Kondisi kecemasan yang ekstrem membuatnya tidak bisa membiarkan siapapun mendekat. Baskara menatap Citra dengan putus asa. Citra dengan tenang meletakkan tasnya. Tanpa ragu, ia berjalan ke arah jendela. SRAA, SRAA. Ia menyibakkan tirai yang tertutup rapat itu dengan satu gerakan kuat. Sinar matahari sore yang cerah menembus kegelapan dan membanjiri ruangan. Aarg. Matikan lampunya. Tutup lagi. Jerit Ibu Puspita histeris. Namun, Citra tidak mundur. Ia mendekati tempat tidur dan menggenggam tangan Ibu Puspita dengan mantap. Ibu, lihat saya. Suara Citra terdengar tegas namun hangat. Buka mata Ibu. Dalam gelap, Ibu akan lebih sulit bernapas. Kita harus melihat cahaya. Ibu Puspita mengenali suara itu, suara kehidupan yang telah menyelamatkannya di tengah badai. Perlahan, Ibu Puspita menurunkan selimutnya dan menatap Citra. Citra kemudian menurunkan sebuah lukisan abstrak berwarna suram yang tergantung di dinding. Lukisan yang gelap hanya akan memperburuk depresi pasien. Sebagai gantinya, ia menyalakan tablet yang dibawanya dan menampilkan sebuah gambar di layar besar. Lukisan taman di Giverny karya Claude Monet. Pemandangan taman yang dipenuhi bunga-bunga cerah dan sinar matahari yang hangat. Ibu, bisakah Ibu merasakan sinar matahari dalam lukisan ini? Citra mulai membacakan lukisan itu dengan suara lembut. Tidak ada istilah teknis atau interpretasi yang rumit. Hanya kata-kata yang menenangkan jiwa. Lihatlah bunga-bunga iris yang mekar ini. Suara Citra mengalir lembut. Mereka berhasil melewati musim dingin, dan mekar dengan begitu indahnya. Sebentar lagi, musim semi seperti ini juga akan datang di hati Ibu. Saya akan mewujudkannya untuk Ibu. Suara Citra yang rendah dan lembut memenuhi ruangan, seperti lagu pengantar tidur, atau sebuah doa. Napas Ibu Puspita yang tadinya berat dan cepat, secara ajaib mulai menjadi tenang. Bahunya yang tegang mulai rileks, dan matanya yang dipenuhi ketakutan mulai memancarkan ketenangan. Ibu Puspita mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang lengan baju Citra. Citra menggenggam tangan itu dengan kedua tangannya dan menatapnya dengan hangat. Sekarang semua baik-baik saja. Tidak ada yang bisa mengurung Ibu lagi. Dari celah pintu, Baskara dan ayahnya menyaksikan pemandangan itu.
Ketua itu berdeham dan pura-pura membuang muka, tapi ekspresinya kaku karena terkejut. Serangan panik istrinya yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter maupun obat, ditenangkan oleh gadis muda ini hanya dengan beberapa patah kata dan sebuah gambar. Itu bukan sekadar teknik. Itu adalah keajaiban yang terjadi karena ketulusan. Malam semakin larut. Ibu Puspita akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Citra duduk di kursi samping tempat tidur, menjaganya sepanjang malam. Ia tidak melepaskan tangan Ibu Puspita, khawatir mimpi buruk akan datang lagi. Meskipun rasa lelah membuatnya terkantuk-kantuk, Citra tidak mengendurkan genggamannya. Pintu terbuka pelan dan Baskara masuk. Ia memandang bergantian antara ibunya yang tertidur pulas dan Citra yang setia menjaganya. Ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Sikapnya terlalu tulus untuk seseorang yang hanya bekerja demi uang. Baskara diam-diam mendekat dan menyelimuti bahu Citra dengan selimut. Saat itulah, bekas luka di punggung tangan Citra menarik perhatiannya. Bekas radang dingin. Luka kehormatan yang ia dapatkan saat menyelamatkan ibunya, sekaligus jejak penderitaan yang harus ditanggung Citra. Tatapan Baskara goyah. Ia menatap tangan Citra untuk waktu yang lama. Kehidupan seperti apa yang telah kau jalani hingga bisa begitu tulus pada orang lain? Siapakah dirimu sebenarnya? Baskara hendak merapikan rambut Citra yang tergerai, tapi ia mengurungkan niatnya, takut membangunkannya. Ujung jarinya sempat tertahan di udara sebelum ia menariknya kembali. Keesokan paginya, sinar matahari cerah menyelinap masuk melalui celah tirai. Ibu Puspita membuka matanya. Kepalanya terasa jernih. Sudah entah berapa lama ia tidak pernah bangun dengan perasaan sesegar ini. Pandangannya tertuju pada Citra, yang tertidur sambil memegang tangannya. Anak ini menjaganya, meskipun harus tidur di kursi yang tidak nyaman. Mata Ibu Puspita berkaca-kaca. Dengan hati-hati, ia mengangkat tangannya dan membelai kepala Citra. Nak, Citra terbangun. Ibu Puspita tersenyum cerah padanya. Seperti seorang ibu yang telah menemukan kembali putrinya yang telah lama hilang. Tidurmu nyenyak? Satu kalimat itu membuat ketegangan Citra seketika luruh. Matanya memerah. Kehangatan akhirnya mulai menyelimuti rumah besar yang dingin itu. Seminggu kemudian, suasana di kediaman Wijoyo berubah total. Seolah film hitam putih berubah menjadi berwarna. Koridor yang tadinya gelap dan suram kini dihiasi lukisan-lukisan cerah pilihan Citra, dan semua tirai yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar, membiarkan sinar matahari hangat menerangi setiap sudut rumah. Perubahan terbesar terjadi pada Ibu Puspita. Hahaha, Citra, lukisan ini indah sekali, seperti taman kita. Ibu Puspita kini bisa berjalan di ruang tengah tanpa kursi roda. Tawa tak henti-hentinya terdengar, dan nafsu makannya pun membaik. Pemandangannya berjalan-jalan di taman sambil bergandengan tangan dengan Citra tak ubahnya seperti ibu dan anak. Pandangan para asisten rumah tangga pun berubah. Mulut-mulut yang tadinya berbisik menyebutnya perempuan matre kini terdiam. Mereka sekarang menyapanya dengan hormat, Mbak Citra. Sudah waktunya ibu minum obat. Suatu pagi, Ketua Hardiman sedang berdiri di depan cermin di dekat pintu utama, memasang dasi. Biasanya, ia akan memakai dasi apapun yang dipilihkan oleh asistennya, tapi hari ini, entah kenapa, ia tampak ragu-ragu di antara dua dasi. Saat itu, Citra keluar setelah menyiapkan sarapan untuk Ibu Puspita dan berpapasan dengan Ketua. Hei, Nak, Ketua memanggilnya dengan nada santai. Citra berhenti dan menunduk. Iya, Pak, hari ini ada rapat penting. Tapi warna dasi ini. Ketua menunjuk lukisan Renoir yang tergantung di dinding dan bertanya, mana yang lebih cocok dengan lukisan itu? Sikapnya sangat berbeda dari seminggu yang lalu saat ia mengabaikan Citra. Meski masih kaku, ini adalah caranya mengakui selera Citra. Citra tersenyum tipis dan mendekat. Karena hari ini cuacanya cerah dan nuansa lukisannya juga cerah, saya rasa warna burgundi akan terlihat lebih bersemangat daripada biru navy itu, Pak. Wajah Bapak juga akan terlihat jauh lebih cerah. Begitu ya? Burgundi. Ketua mencoba dasi burgundi di depan cermin, lalu mengangguk puas. Selera matamu bagus juga. Aku berangkat. Ketua melangkah keluar. Citra menghela napas lega. Rasanya seperti gerbang besi yang terkunci rapat perlahan mulai terbuka. Sore harinya, di ruang kerja,
Citra sedang mencari buku katalog baru untuk ditunjukkan kepada Ibu Puspita. Sebuah ensiklopedia seni tebal tersimpan di rak paling atas. Citra naik ke atas tangga dan berjinjit. Ayo, sedikit lagi. Tepat saat tangannya hampir menggapai, tangga itu goyah. Kehilangan keseimbangan, tubuh Citra jatuh. Ia memejamkan mata, bersiap merasakan benturan dengan lantai, namun, ia tidak mendarat di lantai kayu yang keras, melainkan pada sesuatu yang kokoh dan hangat. Kamu tidak apa-apa? Saat ia membuka mata, wajah Baskara berada tepat di depannya. Baskara, yang sedang membaca di ruang kerja, secara refleks menangkap Citra yang jatuh. Jarak mereka hanya sejengkal, cukup dekat untuk merasakan napas masing-masing. Aroma kemeja Baskara yang maskulin dan segar tercium jelas. Jantung Citra berdebar kencang, entah karena kaget atau karena perasaan lain. Baskara pun tidak segera menurunkan Citra, ia menatapnya dengan tatapan dalam. Hati-hati, kamu bisa terluka, terima kasih. Sekarang, bisa tolong turunkan saya. Wajah Citra memerah, ia mencoba melepaskan diri. Namun, Baskara justru mengeratkan pelukannya. Ibu memang membutuhkanmu. Suara Baskara merendah. Tapi sekarang, saya juga akan kesulitan tanpamu. Pengakuan langsung dari Baskara. Ketulusannya yang tanpa basa-basi terasa begitu kuat. Citra menjadi bingung dan mendorong dada Baskara untuk melepaskan diri. Saya datang ke sini untuk bekerja. Suaranya bergetar. Saya tidak dalam posisi untuk bercanda seperti ini dengan Bapak. Citra mencoba menjaga jarak. Ia adalah seorang karyawan, dan Baskara adalah atasannya. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Namun, Baskara tidak mundur. Ia melangkah mendekat. Saya tidak bercanda. Tatapan Baskara bersinar serius. Saya tahu. Kemampuanmu, hatimu, semuanya profesional. Itulah sebabnya saya tidak ingin kehilanganmu. Baik sebagai seorang profesional, maupun sebagai seorang wanita, Pak Baskara. Tatapan serius Baskara membuat hati Citra goyah. Rasanya seperti angin musim semi berhembus di hatinya yang telah membeku oleh kenyataan yang dingin. Suasana canggung yang aneh menyelimuti mereka. Ding dong. Tepat pada saat itu, suara bel pintu yang nyaring memecah keheningan di rumah yang damai itu. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, seolah memaksa, layar interkom menyala, menampilkan wajah tamu. Ekspresi Citra seketika membeku, wajahnya pucat pasi dan ujung jarinya mulai gemetar. Pria di layar itu adalah Direktur Tirtayadi dari Galeri Pusaka Bangsa, pria yang telah menghina dan mengusirnya, mimpi buruk bagi Citra, kini berdiri di depan pintu. Di sampingnya, ada sebuah lukisan besar yang terbungkus rapi. Apakah Bapak Ketua ada? Saya Direktur Tirtayadi dari Galeri Pusaka Bangsa. Saya membawa barang berharga. Suara Direktur Tirtayadi dari interkom menggema di ruang tengah. Citra mundur ketakutan. Trauma itu kembali, membuatnya sesak napas. Baskara merangkul bahu Citra yang gemetar dan menatap tajam ke arah pintu utama. Ketenangan sebelum badai. Tamu tak diundang telah tiba di rumah yang damai itu. Akan saya bukakan. Seorang asisten rumah tangga menekan tombol interkom, dan pintu utama yang kokoh pun terbuka. Direktur Tirtayadi masuk dengan ekspresi angkuh. Dua orang asistennya mengikuti di belakang, dengan hati-hati membawa lukisan besar yang terbungkus. Dari balik bungkusnya, samar-samar terlihat bingkai emas yang mewah. Itu adalah sebuah mahakarya yang konon bernilai miliaran rupiah, yang ia bawa untuk mencari muka di hadapan Ketua Hardiman. Wah, rumahnya megah sekali. Direktur Tirtayadi melontarkan pujian berlebihan ke ruang tengah yang kosong sambil celingukan. Selera Pak Ketua memang luar biasa. Matanya penuh dengan keserakahan. Ia sudah berhitung, jika berhasil menjual lukisan ini, bukan hanya posisi direktur galeri, tapi posisi dewan yayasan pun bisa ia raih. Saat itulah, terdengar suara gemerincing dari arah dapur, dan Citra muncul membawa nampan berisi cangkir teh. Ia baru saja akan mengantarkan teh herbal untuk Ibu Puspita. Saat Citra mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan pria yang berdiri di tengah ruang tengah, Direktur Tirtayadi. Tangan Citra sedikit gemetar, membuat teh di cangkir beriak. Direktur Tirtayadi pun membeku melihat Citra. Matanya melotot seolah akan keluar, seperti melihat hantu. Kenapa kamu ada di sini?
Gagap Direktur Tirtayadi sambil menunjuk. Citra menggigit bibirnya. Ia ingin lari, ingin bersembunyi. Tapi ia tidak bisa. Ia bukan lagi pekerja paruh waktu yang bisa diusir begitu saja. Citra menenangkan tangannya yang gemetar dan perlahan meletakkan nampan teh di atas meja. Sudah lama tidak bertemu, Pak Direktur. Lama tidak bertemu? Direktur Tirtayadi tertawa sinis. Hah, konyol sekali. Ekspresinya seketika berubah menjadi cemoohan. Ia melirik celemek yang dikenakan Citra dan mendengus. Setelah dipecat dari galeri, akhirnya kamu jadi pembantu di sini? Kamu benar-benar gigih, ya? Ia berdecak. Itukah yang diajarkan orang tuamu? Menumpang hidup di rumah orang? Kata-katanya sangat menghina. Kalau levelmu sudah rendah, setidaknya sadar dirilah. Kamu ini apa, belut? Licin sekali bisa menyelinap kemana-mana. Setiap kata dari Direktur Tirtayadi menusuk seperti pisau. Namun, Citra tidak mundur. Ia menegakkan punggungnya. Saya bukan pembantu. Suaranya bergetar, namun jelas. Saya dipekerjakan secara resmi sebagai Direktur Seni di kediaman Bapak Ketua. Justru, Bapak Direktur yang datang tanpa janji. Ada perlu apa? Apa? Direktur Seni? Direktur Tirtayadi tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Gila. Aku bisa gila. Ia berhenti tertawa dan menatap Citra dengan tajam. Hei, kalau kamu seorang direktur, anjing liar di jalanan pun bisa jadi kurator. Kamu masih saja tidak sadar diri. Pantas saja, ayahmu bangkrut, kelakuanmu juga murahan. Beraninya kamu. Kuku Citra menancap di telapak tangannya. Rasanya hampir berdarah. Tapi ia menggigit bibirnya dan menahannya. Saat itu, pintu ruang kerja di lantai 2 terbuka. Dan Ketua Hardiman turun, wajahnya berkerut karena mendengar keributan. Ada apa ini? Ribut sekali. Begitu Ketua muncul, sikap Direktur Tirtayadi berubah 180 derajat. Ia membungkuk serendah-rendahnya, menjilat dengan menjijikan. Oh, Bapak Ketua, apa kabar? Saya mendapatkan lukisan langka dan ingin segera menunjukkannya pada Bapak. Lalu, dengan ekspresi prihatin, ia menunjuk Citra. Astaga, Bapak Ketua. Bapak salah mempekerjakan orang. Apa Bapak tahu siapa dia? Siapa memangnya? Tanya Ketua heran. Direktur Tirtayadi mendekat ke Ketua. Ia berbisik, namun dengan suara yang cukup keras agar Citra bisa mendengarnya. Dia anak yang saya pecat dari galeri. Suara Direktur Tirtayadi menggema di ruang tengah. Bukan dipecat biasa, tapi karena memalsukan ijazah dan punya kebiasaan mencuri. Bibit bebet bobotnya memang tidak jelas. Apa? Mencuri? Tatapan Ketua berubah tajam. Citra merasa sesak napas. Bohong. Itu semua kebohongan yang keterlaluan. Tidak benar. Pak Ketua. Saya. Diam. Bentak Direktur Tirtayadi pada Citra. Orang tua sedang bicara. Jangan ikut campur. Bagaimana orang tuamu mendidikmu sampai tidak punya sopan santun begini? Direktur Tirtayadi kembali menghadap Ketua. Pak Ketua, percayalah pada saya. Anak ini juga pernah mencoba mencuri konsep pameran saya di galeri sampai ketahuan dan dipecat. Sekarang dia mencoba menipu lagi di sini. Ia melambaikan tangannya. Direktur Seni, jangan bercanda. CV-nya itu palsu semua. Orang tuanya penipu, anaknya juga pasti penipu. Direktur Tirtayadi terus menyudutkan Citra seolah dirinya adalah pahlawan kebenaran. Seperti dulu, ia mengorbankan Citra untuk menutupi kebusukannya. Kali ini pun ia menginjak-injak Citra untuk memperkuat posisinya. Ketua perlahan menoleh dan menatap tajam Citra. Matanya penuh dengan kecurigaan dan rasa dikhianati. Apa itu benar? Kamu memalsukan ijazahmu? Kamu datang ke rumahku untuk mencuri? Di bawah tatapan tajam Ketua, kaki Citra terasa lemas. Sakit hati, rasanya begitu sakit hati sampai ingin menangis. Tidak benar. Saya bersumpah. Saya, ada buktinya, Pak Ketua. Direktur Tirtayadi memotong ucapan Citra dan memberikan pukulan telak. Kalau perlu, besok saya bawakan catatan kepegawaiannya. Cek saja catatan kriminalnya, pasti riwayatnya hebat sekali. Ancamannya dengan bukti yang bahkan tidak ada membuatnya tampak seperti iblis.
Wajah ketua memerah padam. Ia melambaikan tangannya ke arah Citra. Cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Aku tidak butuh pencuri di rumahku. Pergi sekarang juga. Di hadapan kekuasaan, kebenaran terkubur. Pembelaan Citra menjadi gema kosong yang menghilang. Citra menggigit bibirnya. Begitu keras hingga darah merembes. Jika ia diusir dari sini, semuanya akan berakhir. Perawatan Ibu Puspita, biaya rumah sakit ibunya, dan kehormatannya yang baru saja ia dapatkan kembali, semuanya akan hancur. Ayah? Apa maksud ayah? Saat itu, Baskara berlari masuk dari arah pintu utama. Ia baru saja kembali dari luar. Memahami situasinya, Baskara berdiri di depan Citra, menghadap ayahnya. Citra bukan orang seperti itu. Saya yang menjaminnya. Ayah tidak adil jika hanya mendengar ucapan Direktur Tirtayadi. Minggir, Baskara. Ketua mengangkat tangannya. Kamu sedang ditipu. Apa kamu tidak tahu betapa liciknya perempuan seperti dia? Usir dia. Ketua bersikeras. Ia meraih ponselnya, hendak memanggil petugas keamanan. Di belakang ketua, Direktur Tirtayadi tersenyum licik, mengejek Citra. Tatapannya seolah berkata, kamu tidak akan bisa menang melawanku. Merasa menang, Direktur Tirtayadi mendekati Citra. Nah, dengarkan. Pergi sana. Ia mencengkeram lengan Citra dengan kasar. Selagi aku masih baik, keluarlah sendiri. Jangan sampai diseret keluar dan dipermalukan. Citra terhuyung, tak punya tenaga untuk melawan. Pandangannya menjadi gelap. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan kembali terperosok ke dalam lumpur? Lepaskan tanganmu. Saat itu, sebuah suara yang sedingin es dan penuh wibawa membelah keheningan dari puncak tangga lantai 2. Semua mata tertuju ke atas. Di sana, berdirilah Ibu Puspita, bukan lagi Ibu Puspita yang lemah dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ia berdiri tegak dengan punggung lurus, matanya memancarkan kemarahan yang membara, tangannya memegang pegangan tangga. Seperti seorang ratu. Tok, tok. Suara sepatu hak yang menuruni tangga memecah keheningan di ruang tengah. Semua orang menahan napas, menatap ke puncak tangga. Di sana, berdiri Ibu Puspita, bukan dengan gaun pasien, melainkan gaun sutra yang elegan. Di bahunya, tersampir jas kasmir putih yang pernah Citra gunakan untuk melindunginya di tengah hujan badai. Penampilannya bukan lagi seperti pasien yang lemah, melainkan wibawa seorang nyonya besar pelindung Nusantara Group. Ibu Puspita. Direktur Tirtayadi mundur beberapa langkah dengan panik. Ia tidak pernah menyangka Ibu Puspita bisa berjalan, apalagi muncul dengan penampilan yang begitu sehat dan berwibawa. Matanya bergetar cemas. Ibu Puspita menatap Direktur Tirtayadi dengan dingin, lalu segera menghampiri Citra. Ia merangkul bahu Citra yang gemetar dengan lengannya. Seperti induk ayam yang melindungi anaknya, ia menyembunyikan Citra di belakangnya. Ada keributan apa ini, Pak? Tanya Ibu Puspita pada suaminya. Tunggu. Kamu bisa berdiri? Ketua Hardiman pun terkejut tak bisa menutup mulutnya. Ibu Puspita tidak memedulikan suaminya. Ia menatap tajam Direktur Tirtayadi. Direktur Tirtayadi. Suaranya dingin. Di matamu, apakah anak ini terlihat seperti pencuri? Seperti pemalsu ijazah? Tidak, bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga Bapak Ketua. Direktur Tirtayadi mencoba mencari alasan dengan senyum menjilat. Diam. Suara rendah Ibu Puspita membungkam mulut Direktur Tirtayadi. Di mataku, anak ini adalah satu-satunya talenta yang bisa menyelamatkan galeri kita. Jadi, kurator berbakat yang kamu usir itu adalah anak ini. Tatapan Ibu Puspita berkilat. Ia menunjuk lukisan raksasa di tengah ruangan dengan dagunya. Mahakarya bernilai miliaran yang coba dijual oleh Direktur Tirtayadi. Citra. Panggil Ibu Puspita dengan suara lembut. Iya, Bu. Bagaimana menurutmu lukisan itu? Ibu Puspita menggenggam tangan Citra erat. Katakan pendapat jujurmu sebagai seorang ahli. Seperti aku yang mempercayaimu, percayalah pada matamu dan katakan. Kehangatan tangan Ibu Puspita memberi Citra keberanian. Ia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan tangannya yang gemetar. Lalu, ia perlahan melangkah mendekati lukisan itu.
Direktur Tirtayadi hendak berteriak, "Memangnya kamu tahu apa?" Tapi Baskara menghalanginya. Citra berdiri di depan lukisan. Tidak ada kaca pembesar atau peralatan profesional, tapi ia memiliki mata yang telah terlatih selama 5 tahun melihat puluhan ribu lukisan. Citra memeriksa dengan teliti kain kanvas, retakan pada cat, dan arah sapuan kuas. 1 menit, 2 menit. Ruang tengah diselimuti keheningan yang mencekik. Akhirnya, Citra mengangkat kepalanya. Matanya penuh keyakinan. Ini lukisan palsu. Apa? Palsu? Tanya ketua terperanjat. Wajah Direktur Tirtayadi pucat pasi. Gila. Beraninya kamu bicara omong kosong. Direktur Tirtayadi mengamuk. Kamu tahu berapa harga lukisan ini? Ini asli. Langsung dari balai lelang di Prancis. Sertifikatnya juga ada. Namun, Citra tidak goyah. Ia menunjuk sudut kanan bawah lukisan dan menjelaskan dengan tenang. Pak Direktur, pelukis ini aktif pada pertengahan abad ke-19, suara Citra jelas. Saat itu, pigmen biru kobalt belum ditemukan, jadi mereka menggunakan ultramarin alami. Tapi warna biru di lukisan ini adalah biru kobalt, pigmen kimia. Citra menunjuk lukisan itu. Warna dari abad ke-20 ada di lukisan abad ke-19. Penjelasan Citra berlanjut. Dan yang paling menentukan adalah sapuan kuasnya. Pelukis ini kidal. Semua sapuan kuasnya mengalir dari kiri atas ke kanan bawah. Jari Citra bergerak mengikuti alur di kanvas. Tapi lukisan ini dilukis dari kanan ke kiri. Ini bukti jelas bahwa lukisan ini ditiru oleh orang yang tidak kidal. Penjelasan logis Citra membuat Direktur Tirtayadi tak bisa berkata-kata. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Dasar sok tahu. Kamu tahu apa tentang pigmen? Direktur Tirtayadi mengeluarkan setumpuk dokumen dari sakunya dan mengibaskannya. Sertifikat. Ini ada sertifikatnya. Dijamin oleh para ahli. Itu adalah usaha terakhirnya untuk menutupi kebohongan dengan selembar kertas. Sertifikat itu juga palsu, kan? Saat itu, Baskara, yang sedari tadi diam, angkat bicara. Baskara menunjukkan tabletnya kepada ayahnya. Tim hukum kami sudah melakukan konfirmasi langsung ke balai lelang di Prancis. Suara Baskara dingin. Tidak ada catatan bahwa lukisan ini pernah dilelang di sana. Itu adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Direktur Tirtayadi melalui perantara. Apa? Ketua merebut sertifikat itu dan membantingnya ke lantai. Tirtayadi. Beraninya kau membawa barang palsu dan menghinaku. Kau menipuku untuk merampok uangku? Kemarahan ketua meledak. Guncangan karena dikhianati oleh orang kepercayaan dan rasa malu karena hampir tertipu oleh lukisan palsu membuatnya murka. Direktur Tirtayadi jatuh terduduk. Semuanya berakhir. Papa Ketua. Bukan begitu. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Potong Ibu Puspita dengan tegas. Ia merangkul bahu Citra dan menatap rendah Direktur Tirtayadi. Kau menipu suamiku dengan lukisan palsu dan menghina penyelamat nyawaku sebagai pencuri. Suara Ibu Puspita bergetar karena amarah. Apa kau masih bisa disebut manusia? Apa kau pantas menjadi direktur galeri? Bentakan Ibu Puspita menggema di seluruh ruangan. Kemarahan yang selama ini ia pendam saat terbaring sakit akhirnya meledak. Hei, panggil polisi sekarang juga. Seret penipu ini keluar dari rumahku. Teriak Ketua Hardiman. Petugas keamanan yang siaga segera masuk dan memiting kedua lengan Direktur Tirtayadi. Pak Ketua. Saya dijebak. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Direktur Tirtayadi meronta-ronta. Saya sudah sangat setia pada Bapak Ketua. Arge. Direktur Tirtayadi menjerit seperti binatang saat diseret keluar oleh petugas keamanan. Bekas gesekan sepatunya meninggalkan jejak buruk di lantai. Seminggu yang lalu, ia memperlakukan Citra seperti karung beras, kini ia diusir dengan cara yang sama persis. Karma. Setelah Direktur Tirtayadi lenyap, keheningan kembali menyelimuti ruang tengah. Ketegangan Citra akhirnya luruh, kakinya lemas dan ia terhuyung. Citra. Ibu Puspita sigap menangkapnya. Citra jatuh terduduk dalam pelukan Ibu Puspita. Terima kasih, suara Citra bergetar. Terima kasih, karena telah mempercayai saya. Citra akhirnya menumpahkan air mata yang ditahannya. Air mata panas yang membersihkan semua rasa sakit hatinya. Ibu Puspita menepuk-nepuk punggung Citra dan ikut menangis. Tidak.
Aku yang berterima kasih. Kalau bukan karenamu, kita semua akan tertipu. Kamu telah menyelamatkan keluarga kami. Baskara mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Citra. Matanya juga berkaca-kaca. Ketua Hardiman berdeham dan membuang muka, tampak canggung, namun bahunya sedikit bergetar. Ia menyesali kebodohannya dan merasa bersalah pada Citra. Yang palsu telah sirna, yang asli kini tinggal. Ketulusan Citra, keahlian Citra, akhirnya bersinar terang. Setelah jeritan Direktur Tirtayadi menghilang, keheningan yang berat menyelimuti ruang tengah. Badai telah berlalu, menyisakan ketenangan. Bukan ketenangan yang cemas, melainkan kedamaian yang datang setelah kebenaran terungkap. Ketua Hardiman berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya memerah. Selama puluhan tahun memimpin bisnis, ia selalu bangga dengan kemampuannya menilai orang. Fakta bahwa ia hampir tertipu oleh seorang penipu dan mengusir seorang pahlawan membuatnya sangat malu. Ketua berdeham keras, lalu mendekati Citra yang masih dipapah oleh Ibu Puspita. Tatapannya bertemu dengan mata jernih Citra. Di mata itu, tidak ada dendam atau kemarahan, hanya kelegaan. Aku yang salah menilai orang. Suara ketua terdengar serak. Sang penguasa Nusantara Group akhirnya menundukkan kepalanya, maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa yang datang ke rumahku bukanlah pencuri, melainkan seorang dewi penolong. Ketua membuang muka. Orang tua ini sudah pikun. Tidak apa-apa, Pak. Saya senang kesalahpahaman ini sudah selesai. Citra membungkuk dengan hormat. Sikapnya yang rendah hati membuat ketua semakin merasa bersalah. Saat itu, Baskara kembali menunjukkan tabletnya. Ayah juga harus melihat ini. Layar itu menampilkan bukti-bukti korupsi yang telah dilakukan Direktur Tirtayadi selama ini. Buku besar suap jual beli karya seni, bukti plagiarisme tesis mahasiswa, dan yang paling krusial, perbandingan antara proposal pameran yang diajukan Citra dengan yang dipresentasikan oleh Direktur Tirtayadi. Siapapun bisa melihat dengan jelas bahwa Direktur Tirtayadi telah mencuri ide Citra. Semua ini ide Citra. Ketua membaca proposal itu dengan saksama dan kagum, tata letak yang mempertimbangkan alur pengunjung, sudut pencahayaan, hingga nada dan cara penyampaian narasi. Ketua mengangguk. Ini bukan sekadar mengerti seni. Ini adalah perencanaan yang bisa membaca hati audiens. Level yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh si Tirtayadi itu. Ketua menatap Citra. Di matanya kini, Citra bukan lagi seniman atau perempuan matre. Ia adalah talenta sejati yang akan memimpin Galeri Pusaka Bangsa. Ternyata, kamulah yang asli. Ketua membuat keputusan dengan tegas. Yang palsu sudah disingkirkan. Sekarang, kita butuh pemilik yang asli. Galeri Pusaka Bangsa, kamu yang pimpin. Apa? Saya? Tanya Citra terkejut. Ya. Bukan sebagai pelaksana tugas, tapi sebagai direktur tetap. Bangun kembali galeri kita dengan seleramu dan ketulusanmu itu. Itu adalah tawaran yang luar biasa. Menjadi direktur galeri terbaik di negeri ini di usia 29 tahun. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah seni rupa Indonesia. Jantung Citra serasa akan meledak. Posisi yang ia impikan selama 5 tahun menahan derita sebagai karyawan kontrak. Namun, ia tidak langsung menerimanya dengan gembira. Ada orang-orang yang tidak boleh ia lupakan. Citra menyeka air matanya dan mengangkat kepala dengan percaya diri. Terima kasih, Pak. Meskipun saya masih kurang pengalaman, saya akan melakukan yang terbaik. Citra berhenti sejenak. Tapi, ada satu syarat. Syarat? Katakan saja. Bukan hanya saya, tapi juga rekan-rekan saya yang memiliki kemampuan tapi tidak pernah mendapat kesempatan karena tidak punya koneksi. Suara Citra menjadi mantap. Saya ingin bekerja bersama mereka. Tolong pekerjakan kembali mereka sebagai karyawan tetap. Galeri hanya bisa berjalan dengan baik jika ada mereka. Sikap Citra yang lebih mementingkan rekan-rekannya daripada kesuksesannya sendiri membuat ketua tertawa dan menepuk lututnya. Hahaha. Memang pantas jadi calon menantuku. Visimu luas. Baik. Aku berikan wewenang penuh padamu. Lakukan sesukamu. Layar beralih. Seminggu kemudian, di lobi Galeri Pusaka Bangsa, para pekerja sedang menaiki tangga untuk mengganti papan nama di depan ruang direktur.
Papan nama Direktur Tirtayadi dilepas, dan papan nama baru yang berkilauan dipasang. Direktur, Citra Lestari. Papan nama berwarna emas itu bersinar cemerlang di bawah sorotan lampu. Citra berdiri di bawahnya, menatap papan nama itu dengan ekspresi haru. Pintu yang dulu ia lewati saat diusir dalam keadaan penuh lumpur, kini ia masuki kembali sebagai pemilik yang sah. Sebulan kemudian, hari pembukaan pameran spesial Mata Kebenaran yang digagas oleh Citra. Antrean pengunjung mengular dari pintu masuk galeri. Perhatian media juga sangat besar. Pameran debut dari Direktur Termuda, Citra Lestari, dengan tajuk pameran para seniman sejati yang menggusur kepalsuan menjadi topik hangat. Di bawah sorotan lampu yang gemerlap, Citra memegang mikrofon. Ini adalah panggung yang sama yang setahun lalu direbut oleh Direktur Tirtayadi darinya. Ia tidak lagi gemetar. Bukan dengan kemeja penuh lumpur, melainkan setelan jas yang rapi. Bukan dengan kaki telanjang, melainkan sepatu hak tinggi yang kokoh. Ia memberikan presentasi yang sempurna di hadapan ratusan pengunjung. Seni bukanlah sekadar teknik yang gemerlap, suara Citra menggema melalui mikrofon. Seni adalah kekuatan untuk menyembuhkan luka mereka yang melihat, dan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Citra menatap para hadirin. Seperti musim dingin yang pernah saya alami, saya berharap lukisan-lukisan ini bisa menjadi musim semi yang hangat di hati Anda semua. Setelah pidato tulus Citra berakhir, tepuk tangan membahana. Di barisan paling depan, Ibu Puspita menyeka air matanya dengan sapu tangan sambil bertepuk tangan sekuat tenaga. Ketua Hardiman pun menatap Citra dengan senyum bangga. Di pesta pembukaan, di tengah kerumunan orang yang memberinya selamat, Baskara mendekati Citra. Di tangannya ada 2 gelas sampanye. Selamat, Ibu Direktur. Minum dulu. Baskara tersenyum, jenaka sambil menyodorkan gelas. Jangan menggodaku, Pak Baskara. Selamat. Sungguh. Tatapan Baskara hangat. Tempatmu seharusnya di sini, bukan di gudang minimarket. Terima kasih, Mas Baskara. Suara Citra bergetar. Tanpamu, aku tidak akan bisa sampai di sini. Kamulah yang menemukanku. Tidak. Baskara menggelengkan kepalanya. Kamu bisa ditemukan karena kamu bersinar dengan sendirinya. Aku hanya sedikit membantu. Mereka berdua saling membenturkan gelas. Suara denting yang jernih terdengar. Aku mencintaimu, Citra. Aku juga. Baskara merangkul pinggang Citra, dan Citra tersenyum malu-malu sambil bersandar padanya. Di tengah riuh tepuk tangan dan kilatan lampu kamera, mereka berdua saling menatap dengan senyum bahagia. Di luar jendela, hujan rintik-rintik turun, tapi di dalam galeri terasa lebih hangat dari sebelumnya. Citra tidak lagi merasa kedinginan. Di sisinya, ada orang yang ia cintai, galeri yang harus ia jaga, dan keluarga yang hangat. Malam hari di Menteng. Setahun yang lalu, gerbang besi raksasa kediaman Wijoyo terasa begitu dingin dan tinggi bagi Citra. Kini, gerbang itu tampak ramah dan hangat. Dari setiap jendela rumah, terpancar cahaya hangat yang membuatnya terasa lebih ceria dari sebelumnya. Hari ini adalah hari raya. Nah, sudah matang. Ibu, coba ini dulu, kuahnya segar sekali. Citra dengan cekatan mengambil sayuran dan daging dari panci syabu-syabu dan meletakkannya di piring Ibu Puspita. Uap panas dari panci membuat suasana meja makan terasa hangat. Iya, terima kasih. Nah, kamu juga makan. Pasti lelah seharian mengurus pameran. Ibu Puspita tersenyum puas sambil memperhatikan Citra. Setahun yang lalu, ia kurus kering dan bahkan sulit bernapas tanpa obat anti cemas. Kini, ia menikmati makan malam dengan wajah yang sehat dan berseri. Ayah mau tambah daging? Tanya Baskara. Ketua Hardiman berdeham sambil menyodorkan mangkuk kosongnya. Kuahnya tambah sedikit. Masakan menantuku memang pas rasanya, nada bicaranya kaku, tapi penuh kasih sayang. Ketua yang setahun lalu menyebut Citra pencuri dan hendak mengusirnya kini telah tiada. Citra, sebagai menantu dan sumber kebahagiaan di rumah ini, telah diterima dengan sempurna. Setelah makan, mereka menikmati wedang jahe hangat. Di perapian ruang tengah, kayu bakar berderak-derak, dan pohon Natal di sudut ruangan berkelip-kelip, malam yang damai dan sempurna. Saat itu, Ketua Hardiman mengambil sebuah tas belanja besar yang diletakkannya di samping sofa dan meletakkannya di atas meja. Citra. Iya, Ayah. Ini, ambillah. Ketua mendorong tas itu ke arah Citra.
Ini apa, ya? Tadi di jalan nemu. Ketua membuang muka. Akhir tahun. Kemal. Pramuniaganya berisik sekali. Jadi ku beli saja satu. Istriku seleranya beda, jadi kamu pakai saja, atau buang juga tidak apa-apa. Siapapun tahu itu adalah hadiah yang sudah disiapkan, bahkan dari merek yang sangat mewah. Ibu Puspita dan Baskara saling pandang dan tertawa kecil. Citra membuka tas belanja itu dengan bingung. Di balik kertas pembungkus yang berdesir, tampak kain putih yang berkilauan. Ah! Desah kecil keluar dari mulut Citra. Itu adalah sebuah jas. Jas kasmir putih bersih, begitu lembut hingga terasa licin di tangan. Jauh lebih mewah dibandingkan jas seharga 30 juta rupiah yang dulu ia beli dengan susah payah. Dengan tangan gemetar, Citra merasakan tekstur jas itu. Tiba-tiba, ia teringat hari itu, setahun yang lalu. Momen ketika ia menggelar jas yang menjadi satu-satunya hartanya di atas lantai yang becek dan berlumpur. Sensasi kain yang basah kuyup oleh air kotor dan menjadi berat masih terasa di ujung jarinya. Jas yang ini mungkin sedikit lebih hangat dari yang kamu buang waktu itu, kata ketua sambil memainkan cangkir tehnya. Menantuku, jangan sampai kedinginan lagi di luar sana. Kalau penampilan Direktur Galeri Pusaka Bangsa lusuh, nanti aku yang malu, mengerti? Itu adalah cara ketua mengungkapkan kasih sayangnya yang dalam, meskipun dengan cara yang kaku, ia tidak pernah melupakan pengorbanan dan penderitaan yang dialami Citra setahun yang lalu. Hati seorang ayah mertua yang ingin membalasnya dengan yang terbaik dan terhangat. Mata Citra memerah. Ia bangkit dari tempatnya dan membungkuk dalam-dalam kepada ketua. Terima kasih, ayah. Aku sangat menyukainya. Akan kujaga baik-baik. Sudah. Coba pakai. Ukurannya pasti pas. Ketua membuang muka dengan canggung, tapi senyum tipis tersungging di bibirnya. Citra mengenakan jas itu. Pas sekali di badannya, ringan seperti bulu, namun hangatnya menyelimuti seluruh tubuh. Rasanya seperti kehangatan keluarga ini yang merangkul Citra. Ibu Puspita mendekat dan merapikan kerah jas Citra. Lalu, ia menggenggam kedua tangan Citra. Terima kasih, putriku. Mata Ibu Puspita berkaca-kaca. Kamu membawa musim semi ke rumah ini, kamu datang dan membuat bunga-bunga mekar di hidupku yang dingin dan gelap. Ibu Puspita menggenggam tangan Citra lebih erat. Yang lebih hangat dari jas ini adalah hatimu, Ibu. Citra memeluk Ibu Puspita. Dua wanita yang setahun lalu saling berbagi kehangatan untuk bertahan hidup di teras yang dingin. Kini, mereka adalah ibu dan anak mertua yang tak terpisahkan, dua jiwa yang saling menyelamatkan. Sudah. Ini hari raya, kenapa malah menangis? Baskara mencoba mencairkan suasana. Citra, mau jalan-jalan keluar cari angin? Udaranya sejuk. Mengenakan jas barunya, Citra berjalan keluar ke taman bersama Baskara. Udara malam terasa sejuk, namun tidak dingin seperti setahun yang lalu. Udara sejuk itu justru terasa menyegarkan. Jejak kaki mereka berdua tercetak berdampingan di atas rumput yang basah. Citra menatap langit malam. Indah sekali, gumam Citra. Baskara memeluknya dari belakang. Punggungnya merasakan bahu Baskara yang lebar dan hangat. Citra menyandarkan tangannya di lengan Baskara. Citra. Iya, bahagia? Bisik Baskara di telinganya. Citra memejamkan matanya sejenak. Terlintas kenangan saat ia memindahkan kardus mie instan di gudang minimarket. Malam-malam ia menangis karena tagihan rumah sakit, dan momen menyakitkan saat ia diusir dari galeri. Dan sekarang, suami yang penuh kasih, mertua yang menyayanginya seperti anak sendiri, dan galeri tempat ia bisa mengembangkan kemampuannya. Iya, sangat, rasanya seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Baskara membalikkan tubuh Citra menghadapnya. Ini adalah kenyataan yang kamu ciptakan sendiri. Hatimu yang baik, keberanianmu yang tidak pernah menyerah, itulah yang membawa kita sampai ke sini. Baskara mengecup kening Citra. Aku mencintaimu, selama hidupku, aku tidak akan pernah membiarkanmu kedinginan lagi. Aku juga mencintaimu. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum. Dari balik jendela ruang tengah, terlihat Ketua Hardiman dan Ibu Puspita menatap mereka dengan senyum bahagia. Di hari yang paling dingin dan sepi, aku mengorbankan jas seharga 30 juta rupiah yang menjadi satu-satunya hartaku. Orang-orang bilang aku gila. Mereka bilang hidupku sudah berakhir,
Tapi aku tidak pernah menyesal. Karena dengan membuang jas itu, aku mendapatkan manusia. Suara Citra mengalun. Dunia ini mungkin dikuasai oleh perhitungan yang dingin, tapi aku percaya bahwa hati manusia masih lebih panas dari kalkulator. Hari itu, yang kubuang mungkin hanyalah sebuah jas usang. Tapi pilihan itu memberiku keluarga terhangat di dunia, dan sebuah hadiah yang membuatku tidak akan pernah kedinginan lagi selamanya. Citra menggenggam erat tangan Baskara. Ketulusan. Pada akhirnya akan selalu menemukan rumahnya. Di kediaman Wijoyo, cahaya hangat terpancar dari setiap jendela, dan tawa bahagia sebuah keluarga menggema ke langit malam. Selama menulis cerita ini, saya terus membayangkan perasaan Citra saat ia mengorbankan jasnya. Semakin sedikit yang kita miliki, semakin sulit untuk berbagi. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa melakukan hal yang sama? Rasa malu dan haru menyelimuti hati saya. Semoga kehangatan hati Citra bisa menjadi penghangat kecil di hati para pembaca sekalian. Bagaimana kisah hangat Citra hari ini? Jika Anda menyukainya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dukungan Anda adalah kekuatan terbesar bagi kami untuk terus menciptakan karya yang lebih baik. Sampai jumpa di drama berikutnya yang menyentuh dan berkelas. Terima kasih.